Siang, perkenalkan nama saya Wanderis Padao dengan NIM 2423812089. Di sini saya akan mempresentasikan teknik inventarisasi hutan, inventarisasi sampling, bentuk petak ukur. Yang pertama, pendahuluan. Teknik inventarisasi hutan merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh data mengenai kondisi hutan secara sistematis. Dalam inventarisasi diperlukan penentuan instansi sampling dan bentuk petak ukur agar data yang diperoleh mewakili kondisi hutan yang sebenarnya. Simon 2010 dan Suchet 2003. Tujuan: memahami teknik inventarisasi hutan, mengetahui cara menentukan instansi sampling dan bentuk petak ukur. Berikut metode praktikum. Alat dan bahan: GPS, kompas, voltmeter, pitband, agameter, tali roll, tali rafia, petak patok kayu, palu, alat tulis menulis. Prosedur praktikum pertama, menyiapkan seluruh alat dan bahan yang diperlukan. Kedua, menentukan lokasi pengamatan dan petak ukur. Yang ketiga, mengukur luas petak sesuai ukuran yang telah ditentukan. Ketiga, menentukan instansi sampling berdasarkan luas kawasan. Yang kelima, mencatat seluruh data hasil pengukuran pada tali sheet. Berikut analisis pembahasan. Teknik inventarisasi dilakukan melalui pengukuran pohon dalam petak ukur yang telah ditentukan, sehingga data yang diperoleh dapat mewakili kondisi tegakan. Simon 2010. Inventarisasi sampling menunjukkan persentase luas sampling dibandingkan luas keseluruhan kawasan. Semakin tinggi inventarisasi sampling, semakin teliti data yang diperoleh. Tetapi waktu dan biaya juga meningkat. Busten at al. 2003. Bentuk petak ukur dapat berubah. Bentuk petak ukur dapat berupa persegi, persegi panjang, atau lingkaran. Pemilihan bentuk petak ukur disesuaikan dengan kondisi lapangan dan tujuan inventarisasi. Lotstasi at al. 1973. Penentuan teknik inventarisasi, instansi sampling, dan petak ukur yang tepat akan menghasilkan data yang lebih akurat sebagai dasar pengelolaan hutan. Indrianto tahun 2018. Kesimpulan: teknik inventarisasi, instansi sampling, dan bentuk petak ukur merupakan bagian penting dalam inventarisasi hutan. Pemilihan metode yang tepat akan menghasilkan data yang akurat sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengelolaan hutan. Daftar pustaka Suchet B. Birth of BEERS TW dan Creswell JA 2003. Terima kasih. Kedua, pengertian metode sampling, metode acak sederhana. Pertama, pendahuluan. Metode sampling merupakan teknik pengambilan sebagai contoh sampel dari suatu populasi untuk mewakili kondisi keseluruhan. Dalam inventarisasi hutan, metode sampling digunakan agar pengumpulan data lebih efisien tanpa harus mengukur seluruh kawasan hutan. Simon 2010. Tujuan: memahami pergantian metode sampling, mengetahui penerapan metode acak sederhana, sampling random, sampling dalam inventarisasi hutan. Berikut metode praktikum, alat dan bahan.
GPS, kompas, voltmeter, pitband, agameter, patok kayu, tali rafia, tali sheet, alat tulis menulis, kalkulator. Prosedur praktikum: menentukan lokasi inventarisasi hutan. 2. Menentukan jumlah petak sampling yang akan digunakan. 3. Menentukan titik sampel acak. Titik sampel secara acak menggunakan nomor undian atau tabel bilangan acak. 4. Membuat petak ukur pada titik yang telah dipilih. 5. Mengukur diameter, tinggi, dan jumlah pohon pada setiap petak sampling. 6. Mencatat seluruh hasil pengukuran ke dalam tali sheet untuk dianalisis. Analisis dan pembahasan metode sampling adalah teknik pengambilan sampling yang bertujuan memperoleh data yang dapat mewakili seluruh populasi hutan tanpa mengukur semua pohon. Simon 2010. Metode sampling random. Sampling dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap petak atau unit sampling untuk dipilih. Cara ini dapat mengurangi bias dalam pengambilan data. Hussein et al. tahun 2003. Metode lebih cocok digunakan pada kawasan hutan yang memiliki kondisi relatif seragam karena hasilnya dapat mewakili kondisi keseluruhan kawasan. Leostasin et al. 1973. Keunggulan sampling random. Sampling adalah mudah diterapkan dan menghasilkan data yang objektif. Namun metode ini kurang efektif apabila kondisi hutan sangat luas atau memiliki variasi yang tinggi. Indrianto tahun 2018. Kesimpulan: metode sampling random sampling merupakan salah satu metode inventarisasi hutan yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unit sampling untuk dipilih. Metode ini sederhana maupun mudah diterapkan dan menghasilkan data yang cukup akurat pada kawasan hutan yang homogen. Daftar pustaka Husted B. W. dan Criswell J. A. tahun 2003. Terima kasih. Berikut metode systematic sampling with random star. Pendahuluan. Systematic with random star merupakan metode inventarisasi yang menggabungkan pengambilan titik awal secara acak dengan penempatan petak ukur secara sistematis. Metode ini banyak digunakan karena mampu mengarungi bis dan menghasilkan penyebaran sampling yang lebih merata. Simon 2010. Tujuan: memahami konsep systematic sampling with random star. Berikut mengetahui langkah penerapan metode SWRRS dalam inventarisasi hutan. Metode praktikum: alat dan bahan: GPS, kompas, voltmeter, pitband, agameter, patok kayu, tali rafia, tali sheet, alat tulis menulis. Prosedur praktikum: menentukan lokasi inventarisasi.
2. Menentukan suatu titik awal secara acak. 3. Menentukan jarak antara petak ukur secara tepat. 4. Membuat petak ukur mengikuti jalur sistematik dari titik awal. 5. Mengukur diameter, tinggi, dan jumlah pohon pada setiap petak. 6. Mencatat seluruh hasil pengukuran pada statistik. Berikut analisis pembahasan. Metode SSWRS dimulai dengan menentukan suatu titik awal secara acak. Kemudian petak berikut ditempatkan dengan jarak yang tepat sehingga distribusi sampling lebih merata. Simon 2010. Metode ini mampu mengurangi kemungkinan di bidang metode sistematik, biasanya karena lokasi awal titik ditentukan secara tepat. Uset et al. 2003. SSWRS banyak diterapkan dalam inventarisasi hutan, untuk inventarisasi kawasan hutan yang luas karena lebih mudah dilaksanakan dan menghasilkan data yang restoratif. Los et al. Tahun 1973. Berdasarkan metode ini bergantung pada ketepatan penentuan titik awal dan kondisi jarak antara petak selama pengukuran di lapangan. Indrayanto 2018. Kesimpulan, metode SSWRS merupakan metode inventarisasi yang menggabungkan keunggulan metode acak dan sistematik sehingga menghasilkan data yang lebih merata dan objektif untuk pengelolaan hutan. Daftar pustaka Uzbek BBR TW dan Kriswat JA tahun 2003. Terima kasih. Materi yang berikut, metode sampling sistematik. Pertama, panduan. Metode sistematik sampling merupakan teknik pengambilan sampling dengan jarak yang tepat dan teratur di seluruh kawasan pengamatan. Metode ini sering digunakan dalam inventarisasi hutan karena lebih mudah diterapkan di lapangan serta menghasilkan sebaran sampel yang merata. Simon tahun 2010. Tujuan pertama, memahami konsep sistematik sampling. Kedua, mengetahui penerapan metode sistematik dalam inventarisasi. Metode praktikum, alat dan bahan, GPS, pompa, kronometer, pitband, megameter, patok kayu, tali rafia, tali sip, alat tulis. Prosedur praktikum, menentukan lokasi dan luas area pengamatan. 2. Menentukan jarak antara petak sampel secara tepat. 3. Membuat jalur inventarisasi menggunakan kompas dan GPS. 4. Menetapkan petak ukur pada setiap iteratif yang telah ditentukan. 5. Menggunakan diameter, tinggi, dan jumlah pohon pada setiap petak. 6. Mencatat hasil pengukuran pada statistik. Berikut analisis dan pembahasan. Metode sistematik sampling mengukur pola pengambilan sampling yang teratur sehingga seluruh kawasan dapat terwakili secara merata. Simon tahun 2010. Metode ini memudahkan pelaksanaan inventarisasi karena
bertugas hanya mengukur jalur dan interval yang telah ditentukan. Buschas et al. Tahun 2003. Keunggulan metode sampling adalah pelaksanaan yang lebih cepat, efisien, dan menghasilkan distribusi sampling yang merata pada kawasan hutan. Loes, Tessin et al. 1973. Namun metode ini dapat menghasilkan biasanya apabila pola vegetasi di lapangan memiliki pola yang sama dengan jarak antara sampling. Oleh karena itu, perencanaan jalur harus dilakukan dengan baik. Indrianto tahun 2018. Kesimpulan, sistematik sampling merupakan metode inventarisasi yang praktis dan banyak digunakan karena penyebaran sampling merata. Metode ini sangat efektif untuk inventarisasi kawasan hutan yang luas dan kondisi metode yang relatif ragam. Daftar pustaka Buschas B, BRTW dan Criswat J.A. tahun 2008. Terima kasih.